semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang etiket komunikasi dalam promosi produk di media sosial. Sebagai media advisor, komunikasi yang baik sangat penting untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan pelanggan. Di video ini kami akan memberikan tips tentang komunikasi verbal, non-verbal, dan cara menghindari kesalahan umum. Yuk simak penjelasan lengkapnya dari kami. Pertama, mari kita bahas tentang komunikasi verbal. Saat mempromosikan produk di media sosial, pemilihan kata yang sangat penting. Gunakan kata-kata yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Misalnya, jelaskan manfaat produk dengan singkat dan padat. Hindari kata-kata yang terlalu teknis atau berbelit-belit. Contohnya, lipstik ini tahan lama hingga 12 jam. Cocok untuk aktivitas seharian. Dengan kalimat seperti ini, pelanggan langsung mengerti manfaat produk. Selain itu, gunakan call to action yang menarik seperti yuk langsung cek di bio untuk info lebih lanjut. Ini akan mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan. Jadi pastikan komunikasi verbal Anda selalu to the point dan mengajak. Dan sebaliknya, komunikasi verbal yang buruk bisa merusak citra brand. Contohnya, kamu harus beli ini sekarang atau kamu bakal nyesel. Kalimat seperti ini terkesan memaksa atau tidak sopan. Dan kalau kita jawab pertanyaan pelanggan dengan kata-kata seperti udah di caption ya, atau baca sendiri ya, pelanggan bisa merasa tidak dihargai. Jadi hindari kata-kata yang terlalu agresif atau menakut-nakuti pelanggan. Komunikasi nonverbal itu meliputi gambar, video, warna, serta tata letak. Selain kata-kata, komunikasi nonverbal juga penting dalam video promosi. Yaitu ada beberapa contohnya. Yang pertama, postingan. Membuat postingan di Instagram dengan gambar produk yang jelas, latar belakang yang bersih, caption yang menarik, serta informatif, dan warna yang digunakan konsisten dengan tema brand. Yang kedua, senyuman. Menunjukkan keramahan dan bikin pelanggan nyaman. Yang ketiga ada kontak mata ke kamera agar terlihat percaya diri dan meyakinkan. Yang terakhir ada gerakan tangan yang natural biar audiens lebih fokus dan tertarik. Contoh-contoh ini akan membuat postingan lebih profesional dan menarik. Contoh komunikasi nonverbal yang buruk dalam promosi produk adalah ketika gambar tampak buram, warna tidak konsisten, dan tata letaknya yang berantakan. Misalnya, pada postingan yang teksnya terlalu kecil atau gambarnya tidak relevan bisa membuat pelanggan bingung dan kehilangan minat. Selain itu, jika kita berbicara tanpa ekspresi wajah, tidak menjaga kontak mata dan terlihat kaku, audiens bisa merasa tidak terhubung dan akhirnya kehilangan minat untuk membeli. Salah satu peran penting adalah cara menyampaikan makna dan emosi. Dengan menggunakan intonasi yang tepat, komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih efektif dan akan diterima lebih baik oleh pelanggan. Intonasi yang baik harus mencerminkan keramahan, profesionalisme, dan kesabaran. Contoh, selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Nada naik di pagi dan sedikit menurun dibantu untuk menunjukkan keramahan dan kesiapan membantu pelanggan. Dan cara mengucapkan terima kasih harus dengan nada ramah dan hangat. Contohnya, terima kasih sudah berbelanja di sini Ibu. Kami tunggu kedatangan Anda kembali. Nada turun di banyak dan naik di kembali untuk memberikan kesan hangat dan mengundang pelanggan kembali. Saya akan menjelaskan peranan bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal. Seperti contohnya, ekspresi wajah itu kita selalu menggunakannya seperti senyum. Senyum itu menandakan kita seperti bahagia atau sebuah kesenangan. Sedangkan seperti kita mengurutkan kening, itu tandanya kita sedang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Adapun peranan bahasa tubuh yang kita gunakan dalam komunikasi adalah seperti kontak mata, ataupun menggunakan tangan, gerakan tangan, dan juga kita postur tubuh kita saat berkomunikasi, dan usahakan postur tubuh kita rileks dalam komunikasi untuk kenyamanan selama komunikasi yang kita jalankan. Selain itu, sebagai beauty advisor, kita juga harus belajar bagaimana menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan positif dengan cara bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita. Itu menjadi salah satu cara lain yang penting untuk mengenali kepercayaan dan memperkuat hubungan pelanggan.
memahami dan menerapkan komunikasi nonverbal yang efektif dalam bahasa tubuh dan ekspresi yang kita lakukan. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah terlalu fokus pada fitur produk, bukan manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen. Misalnya, kita sering mendengar iklan yang mengatakan bahwa produk ini mengandung retinol dan vitamin C, hanya menyebutkan fitur produk saja. Padahal konsumen lebih tertarik pada manfaat yang bisa mereka dapatkan. Sebagai contoh, produk ini mengandung retinol dan vitamin C loh. Akan lebih efektif jika kita mengatakan produk ini membantu mengurangi tanda-tanda penuaan, menjadikan kulit lebih halus dan glowing, sehingga kamu bisa tampil lebih muda dan percaya diri. Tentunya perlu diingat bahwa klaim manfaat yang disampaikan harus didasarkan pada hasil yang sudah terbukti, sesuai dengan yang terdaftar di BPOM dan tidak overklaim atau berlebihan. Ini akan membuat promosi lebih kredibel dan sesuai dengan regulasi. Interaksi dengan pelanggan di sosial media sangatlah penting. Media sosial bukan hanya untuk promosi, tapi juga untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan. Misalnya pelanggan bertanya mengenai produk yang cocok untuk kulit sensitif yang mana, kita bisa memberikan jawaban yang ramah dan membantu. Ini akan membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih cenderung membeli produk kita. Lebih efektif lagi sebagai beauty advisor, kita bisa menunjukkan foto sebelum dan sesudah penggunaan produk. Dengan cara ini pelanggan bisa mempercayai produk yang kita rekomendasikan. Selain itu, dengan interaksi langsung kita juga bisa dapat mendapatkan feedback yang sangat berguna untuk mendapatkan lebih banyak klien dan lebih dalam memahami kebutuhan pelanggan. Jadi jangan ragu untuk lebih aktif di media sosial, karena ini untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Jadi, sebagai beauty advisor, kita tahu bahwa interaksi dengan pelanggan di media sosial sangatlah penting. Bukan hanya untuk mempromosikan produk, tetapi juga untuk membangun hubungannya lebih dekat dan penuh kepercayaan dengan pelanggan. Berikut beberapa tips yang bisa Anda coba. Yang pertama, tanggapi komentar dan pesan pelanggan dengan cepat. Kecepatan dalam merespon akan menunjukkan bahwa Anda peduli dan juga siap membantu. Yang kedua, berikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan hanya menjual, tetapi bantu mereka menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, gunakan foto atau video sebelum dan sesudah pemakaian produk. Ini sangat efektif dalam membangun kepercayaan pelanggan. Yang keempat, jangan ragu untuk meminta feedback. Ini akan memberikan Anda insight untuk terus meningkatkan layanan dan produk yang Anda tawarkan. Dan yang terakhir, tetap konsisten dengan pesan dan branding. Pastikan komunikasi Anda mencerminkan nilai yang Anda wakili sebagai beauty advisor. Interaksi yang baik di media sosial dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan membuat mereka lebih loyal. Jadi, aktiflah di media sosial dan gunakan kesempatan ini untuk berinteraksi lebih dekat dengan mereka. Semoga tips ini membantu Anda dalam perjalanan menjadi beauty advisor yang sukses. Kita sudah sampai di akhir video tentang etiket komunikasi dalam promosi produk di media sosial. Mari kita ingat kembali poin-poin pentingnya. Yang pertama, ada komunikasi verbal, harus jelas dan menarik. Dan yang kedua, ada intonasi dan ekspresi wajah, harus ramah dan antusias. Yang ketiga, hindari kesalahan seperti memaksa pelanggan atau mengabaikan interaksi. Dan yang keempat, selalu respon komentar dengan sopan untuk membangun kepercayaan. Dengan menerapkan etiket komunikasi ini, promosi produk Anda di media sosial akan lebih efektif dan disukai oleh pelanggan. Ingat, komunikasi yang baik bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga untuk membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.